Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yaumul arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa. Arba'atul hurum, 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bahkan bulan Dzulhijjah itu dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Syahrani la yanqusani." 2 bulan yang tidak memiliki cacat, kekurangan, yang ada keistimewaan. Bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Lalu apa keistimewaan dan amalan yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan 10 awal bulan Dzulhijjah dalam sebuah penafsiran Al-Quran. Ramadan istimewa, teristimewanya di akhir Ramadan. Dzulhijjah istimewa, teristimewanya di awal bulan Dzulhijjah. Karena itu kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena di awal Dzulhijjah ini begitu luas pahala dari Allah, hidayah, rahmat, maghfirah, inayah, berkah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang melaksanakan ibadah di awal Dzulhijjah ini. Yang kedua, keistimewaan yang kedua, ummatuhul ibadah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana menghimpun semua ibadah dalam syariat Islam. Mulai dari puasa 1 sampai 9, mobil khusus tanggal 9 yaitu hari Arafah. Kemudian salat hari raya Idul Adha. Kemudian ibadah haji yang hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kita tahu ibadah haji itu ibadah yang merangkum semua ibadah dan itu ada di bulan Dzulhijjah. Ada ibadah yang titik tekannya hati, namanya ibadah qalbiyah, zikir diam-diam, kita doa. Ada namanya ibadah lisaniyah, titik tekannya lisan, baca Al-Quran, zikir jahar, sholawat. Ada ibadah yang titik tekannya jasad, fisik, sholat, 5 waktu sholat, kemudian puasa. Ada ibadah yang titik tekannya adalah harta, maliyah,
zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban. Dan haji merangkum semuanya. Ada ibadah qalbiyah di dalam ibadah haji, niat yang kuat. Ibadah dasarnya melafazkan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian takbir dikumandangkan. Kemudian juga ada ibadah fisik, tawaf, sa'i, melempar jumrah, terus manistata minkum, manistata bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Kemudian ibadah harta, yaitu dengan kita membayar ongkos naik haji. Karena itulah ibadah haji yang merangkum semua ibadah itu ada di bulan Dzulhijjah. Yang ini merupakan keistimewaan yang luar biasa bulan Dzulhijjah. Tidak sah melaksanakan ibadah haji kecuali di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada ibadah kurban. Kurban ini hanya di bulan Dzulhijjah. Selesai kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya kami Allah memberikan telaga Kausar, nikmat yang banyak. Salatlah dan berkurbanlah untuk mencari ridha Allah, li rabbika, karena Allah, karena Tuhanmu. Berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Kurban, ibadah yang disyariatkan mulai dari Nabi Adam ketika diuji anaknya Qabil dan Habil. Kemudian Nabi Ibrahim puncaknya Allah perintahkan di dalam surah As-Saffat itu diabadikan ayat 102 sampai 110 lewat mimpi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sayaqala ya bunayya inni ara fil manam anni asbuk wanzur ma tara qala tiqal matu marsali insyaallah minas sabirin. Itu di mana Allah mengabadikan peristiwa ujian iman bagi Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan bagi Siti Hajar. Tapi lulus dari ujian keiman yang luar biasa itu diabadikan. Akhirnya kita diperintahkan untuk berkurban. Disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Kurban artinya dekat. Orang yang berkurban maka dia semakin dekat dengan Allah, dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan inayah pertolongan Allah, dekat dengan maghfirah ampunan Allah, dekat dengan ma'rifatullah, makin mengenal, makin cinta, makin ikhlas, dekat dengan ridhonya Allah, dekat dengan surganya Allah. Itulah hakikatnya. Karena itu dalam beberapa hadis bagaimana fadilah keutamaan kurban. Sedekah terbaik dari Idul Adha adalah kurban. Di antaranya likulli sya'aratin hasanat, berambutnya, bulunya itu kebaikan pahala, tetesan darahnya ampunan dosa, sehingga Rasulullah pun memerintahkan Fatimah untuk berkurban, untuk menyaksikan kurbannya. Kemudian dalam hadis lain, azimu liyuhakum, agungkan muliakan hewan kurbanmu, karena hewan kurbanmu akan menjadi kendaraan mutayakum, kendaraan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Riwayat lain bahwa dengan kurban itu menjadi hijaban lanar, penghalang dari api neraka. Dengan berkurban kita semakin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur maka Allah tambahkan nikmatnya. Seringkali kita tawar-menawar dalam taat. Contoh sederhana, kita bersemangat, dan ini silakan karena hak kita. Nonton sepak bola misalnya Argentina, Indonesia, bahkan mengeluarkan uang 4 juta lebih untuk mendapatkan tiket VIP misalnya. Silahkan tafadhol, tapi ketika ada perintah kurban, nanti dulu, entar dulu. Punya mobil bagus, motor, kendaraan, handphone yang luar biasa, tapi kita tidak mau. Apa kata Nabi? Ancaman Rasulullah, man wajada sa'atan lam tuqabilan taqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki keluasan harta lalu dia tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau karena bakhil, pelit kikirnya, maka jangan mendekati kami, mendekati musola masjid kami. Karena itulah Imam Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hukumnya wajib ain bagi setiap muslim. Walaupun jumhur ulama sunnah muakkadah, sebagian mazhab Syafi'i
fardu kifayah. Tapi paling penting adalah bagaimana kita bisa membunuh sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita dengan kita berkurban. Dan itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kemudian saum, puasa terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Man shoma siapa orang yang puasa yaumul Arafah pada hari Arafah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, maka Allah akan menghapus dosanya selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Ada pertanyaan dan banyak pertanyaan. Kita ini sebenarnya mengikuti wukuf Arafah atau sesuai keputusan Kementerian Agama? Itu tergantung pilihan kita masing-masing. Mazhab Maliki misalnya, ya harus sesuai dengan ada wukuf Arafah. Tapi mazhab Syafi'i dan selainnya adalah sesuai dengan negeri ketika menemukan ru'yatul hilal pada negeri itu. Bagaimana caranya agar supaya tidak tumpang tindih, kita kebingungan, kita ikuti saja. Kalau keyakinan kita sholat Idul Adha-nya hari Rabu, berarti puasa Arafahnya Selasa. Kalau keyakinan kita Idul Adha-nya hari Kamis, maka puasa Arafahnya adalah hari Rabu. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang mempermasalahkan. Inilah bagian daripada istihadiyah, furu'iyah, hasanah. Keislaman kita makin berkembang, makin dewasa kita memahami agama. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jum'ah rahimakumullah. Karena itulah manfaatkan sehari-hari bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah, banyak zikir. Bahkan bulan Dzulhijjah pun disebut dengan yaumun aklin wa surbin wa zikrullah. Tanggal 10 sampai tanggal 13 hari makan, hari minum dan hari zikir. Apa maknanya? Karena kita diharamkan berpuasa dan kita memperbanyak zikir, takbiran. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesenangan bagi kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung kita masih ada umur, mumpung kita sehat, mumpung ada rezeki, manfaatkanlah dengan kita puasa, dengan kita berkurban, memperbanyak ibadah, takbiran, maka akhir hidup kita pun insya Allah yakinilah dengan kita mengikuti aturan-aturan Allah, perintah Rasulullah yang kita terjemahkan dalam keseharian kita di bulan Dzulhijjah, bulan yang istimewa ini, kita pun insya Allah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah, bahagia dunia dan akhirat. Itulah cita-cita kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.